Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa ya, ada Mas Ayung dan masih ada aku yang nemanin Mas Ayung mau cerita nih. Dan kali ini Mas Ayung katanya mau cerita yang sangat-sangat bombastis ya Mas Ayung ya. Oke Mas Ayung, Nah, ini mau siapa ya? cerita apa nih? Ceritanya biasa Aja. Mas Labib. Barangkali hantunya ada yang kekinian gitu. Apa gitu? Kekinian. Iya, kalau konon sih katanya kalau misalnya alamnya sana lebih maju dari alam kita. Iya. Tapi kerennya mereka tuh lebih apa ya? Mereka tuh lebih bukan rendah diri. Namanya apa ya, lebih low profile. Jadi dari pakaiannya, dari sandangannya itu masih tempo dulu. Iya, ya kan iya. misalnya untuk sosok kuntilanak misalnya, dia kan selalu pakai pakaian yang umum gitu ya, yang stratanya paling rendah itu kan pakaiannya putih. Enggak, sama sekali nggak ada perubahan, ada kembang-kembang atau motif Iya, apa apa nggak ada. dipayat-payat apa di gimana kan enggak. Tetap sama itu. Masih seperti itu, artinya konsisten. Nah, ini satu hal positif yang kita bisa tiru dari sosok-sosok mereka itu, konsistensinya. Kalau manusia kan kadang-kadang ngomong hari ini apa, besok apa, ya kan susah dipegang. Ada juga misalnya gini, Bib, seorang spiritual atau orang yang bisa komunikasi dengan sosok makhluk hantu, apa khodam atau jin misalnya. Terus dia punya harta atau sesuatu yang pengen disimpan, ngomong sama si jin tersebut. Nah, contohnya namanya Karbat. Bet, ini kamu pokoknya kamu nurut sama aku, udah dijanji. Iya bos. Ini pegang, simpan di sini, kamu harus jagain sampai kapanpun, kamu jangan geser, jangan ngapa-ngapain. Mau 100 tahun, mau berapa ya ada di situ, Bib. Coba kamu sama ibu misalnya. Beda cerita ya. Mas Bib, kamu tungguin rumah ya, Bib. Ibu mau kemana? Udah, aku mana tahu. Itu seperti itu. Artinya ada bisa hal positif yang bisa kita ambil dari mereka. Ngomong apa? Tapi memang begitu, Bib, asli. Mereka itu konsisten. Salah satu yang bisa kita ambil dari mereka itu konsisten. Terus kalau kecerdasan di budayanya mereka itu luar biasa. Kalau mau belajar politik dari mereka itu aja. Udah ya, Bib, kita tutup aja ya, Bib. Silakan Pak kawan-kawan dulu. Belum cerita ya? Oke. Aku tanya Pak kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada Mas Labib, ada aku di sini, di sana ada Bung Ogan, ada Mas Isal dan beberapa kurawa-kurawa yang lain, Bib ya. Iya. Lagi ngeliatin kita katanya mau dengerin Mas Ayung ngobrolin yang horor-horor, cerita gitu. Kalau menurut aku daripada nonton di situ mendingan nonton di kan ada pemasukan buat kita gitu. Malah pengennya nonton live. Nonton langsung. Berasa live nih. Ya, kita akan seperti banyak banget. Seperti biasa, Bib, akan ngobrol yang horor-horor gitu ya. Semoga tetap menghibur dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel Ngobor. Inilah Ngobor apa adanya kami. Kami merokok, ngopi juga. Ya, Bib. Pagi-pagi enaknya ngopi, pembukanya kelamaan. Kita akan langsung ke cerita. Ini adalah sebuah kisah. Situ mau cerita? Enggak. Ngapain di situ? Sayung aja. Oh iya. Oke, ini ada sebuah kisah, Bib, yang terjadi mungkin 10-an tahun yang belum 10 tahun, sekitar 7 tahun yang lalu, Bib. Waktu itu aku belum di rumah sekarang. Belum pindah di rumah yang sekarang sama ibu. Nah, dulu itu aku pernah nempatin sebuah rumah dan mungkin pernah main ke sana ya. Yang di mana tuh? Ada di dekat masjid. Iya. Ada di dekat masjid. Jadi kalau ada dekat masjid enaknya apa? Masjidnya dekat, mau sholat mau apa aja tuh, gampang, Bib. Enak. Allahu Akbar, lagi waktu sholat kita langsung bisa cepat gitu. Apalagi kalau wayah subuh. Itu orang bangunin ini aja kita langsung pertama bangun. Orang-orang berangkat sholat kita tidur lagi. Betul. Ya, kok betul, masjidnya lebih cepat gitu loh, lebih enak aksesnya daripada yang jauh kan kadang-kadang malas atau gimana. Nah, tinggal di situ, Bib. Nah, satu ketika aku bukan spiritual, bukannya mbah ataupun siapapun ya, tapi kawan-kawanku itu ada 1-2 orang yang memang bukan berkecimpung tapi ngerti, dianugerahi sebuah kebiasaan atau kemampuan yang diberikan sama Gusti Allah Ta'ala, bisa melihat hal-hal yang gaib, kadang-kadang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang hubungannya sama hal-hal seperti itu.
terus entah dengar dari mana, kami kan tertutup. Kalau misalnya ada tamu pun cenderung orang jauh, itu pun dari orang jauh lagi. Artinya seperti orang main, tapi ya itu ya, kadang-kadang tembok-tembok aja bicara, Bib. Itu ya? Iya. Mungkin akhirnya 1, 2, 3 hari, 4 hari, terus lamanya waktu akhirnya ada yang tahu, tetangga. Nah, satu ketika datanglah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu belum tua banget sebenarnya, tapi penampilannya emang dari aku muda kecil dulu ya udah segitu. Jadi awet tua, Bib. Lebih cenderung bukan awet muda, tapi lebih ke awet tua. Itu datang ucluk-ucluk kan dari samping rumah, arahnya dari belakang kebun gitu ya. Pas waktu itu aku ada kedatangan tamu, kalau nggak salah Bro Tommy ya, Mas Tommy kalau nggak salah. Dia ada di depan, dia sukanya pakai sepeda ontel. Dia senangnya yang seperti itu, Bib. Kan sepeda disenderin di depan, terus sempat si perempuan itu pakaiannya, gamisnya gitu ya, nyenggol ini sepeda, jadi bunyi kresek, dan sepeda itu yang disenderin hampir jatuh. Kan Tela spontan langsung nengok ke arah luar kan, loh siapa kayak gitu, loh kok sebut saja namanya Nyi Wasmah, Bu Wasmah gitu ya. Ibu Wasmah itu tumben sekali, aku nggak pernah selama tinggal di situ itu dia itu bertamu. Kalau misalnya ada acara di rumahnya Bu Kasmah itu, Kasmah ya? Wasmah ya. Wasmah itu biasanya kalau misalnya ada acara mau tahlilan atau di acara nyunatin cucu atau apa gitu ya, terus ngundang buat acara walimahan itu pasti nyuruh orang lain. Nggak pernah dia itu sengaja main ke rumah. Karena satu ya kita orang baru, kita juga bukan orang-orang tua, artinya kan nggak ada yang terhubung gitu kan. Toto kok main masuk aja, assalamualaikum pun langsung sembari masuk, belum kita persilakan, monggo gitu kan. Assalamualaikum langsung jerundul masuk begitu kan. Nah cengir kayak gitu langsung nyengir aja, ini giginya kan pada ya Beb maaf aja ya toh, mungkin orang lama dia cenderung mengkonsumsi gula atau apa, ada hitam-hitam gimana cengir, Wak aku manggilnya Wak, tumben kadingaren gitu kan, situ ada apa gitu kan, aku ngomong ada apa, ya ora katanya gitu, ya ora gimana, ya ora pengen dolan, ya enggak pengen main gitu. Yang maksudnya saya itu ya cater ketekan tamu agung, saya bilang kayak gitu karena tak baik-baikin begitu bahasanya. Ketekan tamu agung jenengan tadi ngarin datang kemari, saya siapa? Kalau tahu jenengan mau datang, saya nanggap itu apa rebana apa ding di Solawati apa. Wolo apa kata dia kayak gitu. Aku jago ngoleh kata dia gitu. Duduk boleh gitu duduk ya. Boleh. Ya silakan duduk. Sementara waktu itu Tommy kan gede. Aku ya lumayan gede sedikit, Beb. Nah itu kan bangku segini, mau duduk di mana masa bangku? Di depannya itu ada ini bekas bale-bale ya. Nah kene ya monggo hati-hati Bu di situ soalnya papannya kurang ini. Waktu itu kan rumah masih baru-baru ditempatin, jadi belum ada kayak sofa apalagi apa namanya home theater, nggak ada. Duduklah beliau Bu siapa tadi Wasmah. Bu Wasmah nggak mau ngomongin, nggak ada omongan, dia itu mau mengutarakan apa niatnya dia ke situ mau apa itu kita jadi bingung, obrolan kita jadi terputus ya. Ini orang mau ngapain, sempet tak senggol-senggol kan si ini bukan Bu Kasmah, Tommy kan, Bu katanya gitu, nggak tahu mau ngapain gitu kan, tahu-tahu Bu ngapunten ya Bu, jenengan itu mau minum apa, mau teh manis apa teh tawar. Malah kasih susu boran, gak ada susu kayak gitu kan. Yang enggak punyanya cuma teh gitu. Akhirnya nggak usah minum, aku ini buru-buru karena siang nanti mau ngambil itu apa bantuan-bantuan yang dari pemerintah itu PLT gitu. Iya, mau ngambil itu tapi wis tak empling-empling, sudah tak siapkan. Nah, bling-bling apa sih bahasa Indonesia nih? Mas Bagus ngerti Mas Bagus? Apa ya? Wis tak empling-empling. Angel pokoknya. Sudah tak wanti-wanti. Ya, udah pokoknya udah tak tahu jauh Mas Angel. Udah saya itu dari kemarin udah pengen ke sini, maksudnya kayak gitu. Lo ke sini ngapain? Ya ada masalah Mas Ayun.
ada masalah datang kemari, apakah kami bisa menyelesaikan masalah itu? Aku Kayak pegadaian aja ya. iya, pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Nah, kalau kita menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain, enggak sih, langsung datang ke situ terus ngomong, ini ngapunten, saya itu ada masalah, ada perlu sama jenengan. Begitu. Nunjuknya siapa? Ke Mbak Sayo apa? Enggak tahu, jenengannya ngaco. Jenengan asal yang di depan kita gitu kan, di depannya beliau gitu. Masalah apa? Kayak bocah siapa? Bocah siapa? Itu bocahnya siapa? Wakasma. Anak kenyong. Kita kan orang Tegal, ada yang ngomong kayak gitu. Anak kenyong. Nah, anaknya kenapa memang? Anaknya kan sehat, anaknya baik-baik aja. Kemarin aja aku lihat lewat, itu udah gede, 18 tahun lebih. Udah wayahnya. Lah kui, sebenarnya anak saya itu lebih dari 18 tahun. Perempuan apa lagi? Ya perempuan, Bib. Kalau laki-laki kan kadang-kadang. Ya bener sih pertanyaan bagus, laki-laki atau perempuan. Itu sebenarnya anak saya itu lebih dari 18 tahun. Itu 26. Masa sih aku bilang kayak gitu, 26, apa aku nggak pernah mantau, nggak pernah lihat. Dulu waktu kecil kayaknya aku lihat sih lagi mancing-mancingan di kali, dia kan rumahnya deket kali. Wow, wis 6 likur katanya, udah 26. Nah ini masalahnya primen, masalahnya seperti apa? Ya maksudnya ibu mana yang nggak kepikiran kalau misalnya kita kan orang hidupnya di kampung, orang Jawa. Anak gadisnya wis 26 tahun tapi belum nikah kayak gitu. Ya namanya jodoh, Bu. Yang 30 tahun belum nikah juga ada, banyak, yang 40 juga banyak. Yang orang baik katanya yang enggak aja. Orang ponakan saya, tetangga juga 20, 18 pada nikah. Paling banter ya 23 lah, 24. Ini anak saya nyampe 26 tahun masih kayak gitu aja, nggak laku-laku. Wah masa anaknya sendiri dibilang nggak laku-laku. Itu cantik loh, saya ngeliat kemarin itu lewat, malah beberapa kali lewat itu anaknya siapa gitu. Oh belakang gitu kan. Oh ternyata anaknya jenengan itu cantik loh Bu. Pakainya sopan banget Bib. Jadi selalu dia itu pakai hijab. Mungkin Mas Bagus ini tipenya ya, pakai hijab terus pakai hand glove, lengkap banget. Pokoknya debu-debu itu jarang bisa menyentuh, saking rapetnya. Kalau keluar pakai motor helman gitu kan. Ini bodinya bagus, ya terlihat lah tinggi begitu kan, Bib. Terus cantik, kenapa nggak laku-laku? Sebenarnya gini Mas Ayung, dulu itu pernah ada orang yang lamar, ada orang yang lamar tapi belum datang ke rumah sih, udah ada pembicaraan antara pihaknya kami sama pihaknya ya calon yang cowok itu. Terus nggak tahu si bocah itu wis ngomong iya, ngomong iya, ya menang manggut-manggut kan berarti iya. Tahu-tahu dapat pikiran dari mana, giliran wayahnya mau lamar resmi lah, paginya mau lamaran, dia ngomong sama saya, kalau aku mau primen, mau gimana? Aku mau karo Udin, bahasanya seperti itu. Gak mau sama Udin. Lo kenapa kemarin kan udah ngomong iya, ini mama malu, nama keluarga dipertaruhkan. Lah, orang lah, aku kan dari kemarin gak bilang iya, cuman gak enak aja. Gak enak gimana? Orang perkara kayak gini kan serius. Kamu kalau ngomong iya, kalau enggak. Takutnya mama dimusuhin. Kamu yang kayak gini yang bisa jadi saya dimusuhin, nanti mama kamu semua keluarga ini dimusuhin. Pokoknya enggak. Kalau misalnya aku sama Udin aku enggak mau. Mama aja, mama kan randa katanya begitu. Mama kan janda, mama aja yang sama Udin. Ceritanya begitu. Malah aku Mas Ayung sing dikongkon bojo karo Udin. Malah aku yang disuruh nikah sama Udin. Bocah ki bener-bener angel, nggak bisa dituturi, nggak bisa dikasih tahu waktu itu. Dia ngambek, malah kalau aku sama Udin mendingan aku pergi dari rumah, nggak bakalan pulang lagi katanya begitu Bi. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan bijaksananya kayak apa, dia ngobrol sama keluarga, ya kebetulan ada Nini doang. Yang satunya kakaknya Wasma, nggak ngurusin apa-apa Bib. Di rumah itu dia itu duda juga, anaknya ikut sama istri. Jadi sehari-hari itu dia itu kuli ini nyariin ramban, terus nyariin ramban itu daun-daunan ya buat umpan kambing, nyari suket,
nyari rumput nanti disetorin ke peternak kambing. Jadi nggak ngurusin rumah sama sekali, nggak bisa diajak ngomong. Pokoknya dia kayak bisa dibilang sorry aja ya, kata bahasanya Wawasma itu buat kumprung kayak gitu loh. Udah kumprung, kalau orang-orang Adi pernah ngomongnya semrat dan kesel gitu ya. Iya, nggak bisa diajak ngobrol. Nah, aku mau ngomong sama siapa? Ngomong sama mamaku, ngomongin ki bocah primen, Ma. Ini bocah gimana, Ma? Kok nggak mau sama Udin? Orang gelem ya wis. Santai banget, Beb. Nggak ada pikiran yang macam. Akhirnya aku dengan berat hati datang ke rumahnya calon besan, ngomongin alih-alih apa aja aku alasannya. Akhirnya yang tadinya mau ngelamar di sana udah seneng-seneng. Ya, orang tuanya sih saat itu ngomongnya baik-baik, menerima. Ya, bukan durung jodoh, mah. Iya, belum jodohnya. Kalau gitu. belum jodoh, mau diapain lagi? Mungkin kemarin dia nggak ngomong iya sih. Saya nggak juga. Kalau anaknya jenengan nggak ngomong iya, manggut-manggut mungkin karena takut atau nggak enak. Sekarang udah ketemu pikir pernikahan itu bakal dijalani sekali seumur hidup. Iya. Niatnya seperti itu, idealnya begitu, Bib. Kalau dia itu ragu, ya mendingan dia nggak mutusin itu bagus. Nggak usah sampean takut atau sedih. Insya Allah Udin juga nanti tak omongin nurut. Udinnya dengar dari dalam, Bib. Katanya itu marah bisa, kurang ajar, Pak. Ya, kata-katanya udah bangsat segala macam itu keluar. Aku ora terima. Jadi dia udah cinta mati kali. Padahal itu nggak pernah ketemu. Bahasanya bukan hari-hari itu sering bareng, enggak. Tapi Udin rantauan, si anaknya ini banyak di pesantren dulunya gitu, Bib. Jadi paling 1-2 tahun ada di rumah. Jadi nggak nerima. Lah semenjak saat itu, ya memang rame orang lah ngomongin itu. Dan semenjak saat itu, Mas, semua yang namanya anak saya, nah, sebut saja namanya Fitri ya, Bib. Fitri itu kerja. Itu nggak ada teman. Sejak saat itu kerja nggak ada teman. Dari dulu nggak ada teman apa? Semenjak dia itu nyelek lamaran, Bu. Yang Bu pokoknya nggak ada teman. Jarang teman main itu nggak ada. Oh, jarang teman. Apalagi teman cowok. Lah sekali anak wong takon, ada orang tanya, Mah, punya anak perempuan jenengan ya? Wah, aku mana? Aku nanti ke sana mau niat ngelamar lah segala macam. Udah nyampe situ nggak mau juga. Tapi kalau anaknya udah, misalnya situ yang mau dilamarin sama si Fitri, Mas Labib ngobrol. Tadinya suka, tapi kalau lagi udah deket itu lama-lama nggak mau, dia sendiri nggak mau. Jadi prasangkanya Wakasma itu ini anak saya pasti dibikin. Anak saya pasti diguna-guna, diikat atau diambil apanya gitu supaya kalau di pembahasan nilai sedulur pernah ada. Jadi sesuatu yang di dalam bentuk sedulur yang ada di dalam tubuh itu diambil satu sukmanya, kayak gitu. Kalau nggak ditutup jodohnya kayak gitu loh. Jadi orang itu kalau mau lihat deket nggak mau, deket nggak mau kayak gitu. Bip. Ada aja lah pokoknya. Ada aja. Mau diinin dulu, Bip. Silakan. Katanya yang bikin saya lebih pusing lagi apa? Si Fitri punya adik namanya Wawan. Wawan itu cuman beda 2 tahun. Dia itu nggak tahu kenapa ya setelah si Fitri itu nyelek lamaran nggak jadi kayak gitu. Dia itu jadi sosok pemarah, uring-uringan. Anak saya yang cowok, tolong Mas dirambiang ada apanya kayak gitu loh. Tolong dilihat ada apanya. Bu, saya bukan dukun, saya bukan mbah. Saya bilang rambiang apa nih? Kalau ngerambiang Masuk Bunggala itu punyanya siapa ya? Bukan punya saya. Aku nggak ngerti kayak gitu. Wis pokoknya aku percaya koron jenengan. Anak saya itu ngamuk-ngamuk terus yang cowok. Ini aja belum balik berapa hari. Lah yang lebih medeni, katanya yang lebih menakutkan. Aku omah pinggir kali, omah gede, omah lugu. Salawas-lawas aku urip. Selamanya saya hidup ini nggak pernah ngelihat sosok-sosok misalnya hantu-hantu atau memedi apa seperti yang orang pernah cerita yang ada di TV-TV itu. Lah kuwi setelah anak saya ini nyelek lamaran, si Wawan itu uring-uringan marah, hawa rumah itu panas banget, Bib, katanya, Bib. Jadi dimulai pasti pada asar.
pada sorry itu panas, padahal kalau rumah dulu itu kan cenderung adem. Karena bunganya tinggi, rumah gede, bahkan temboknya itu kan double bata yang dulu ya, bata kuna, ada sompangannya di belakang bagian yang terbuka, sumurnya masih aktif, pakai katrol. Itu kok bisa hawanya panas kemerungsung. Lah saya sendiri winginen. Kemarin winginen apa sih? Iya, kemarin lah. Kemarinnya lagi. Berarti beberapa kali setelah anak saya nyelek ke lamaran, mulai ada ngelihat sesuatu, tapi nggak tahu itu sosoknya kayak nenek-nenek. Pertamanya kayak nenek-nenek, Bib. Itu di belakang dekatnya kamar mandi. Emang itu kan gudang ya, tapi posisinya terbuka, nggak ada pintunya. Itu dekatnya kamar mandi persis. Ada yang berdiri, tak kira buyut, tak kira mako. Soalnya emaknya sendiri itu juga bungkuk. Udah tua bungkuk. Mak, sampean sih lagi apa ning kono? Sampean lagi ngapain di situ? Maghrib, Mak. Juga wudhu terus maring masjid. Ambil wudhu terus ke masjid. Mak, mame ini nggak nyaut sama sekali, Bib. Nah itu nggak nyaut sama sekali. Dia posisinya bungkuk-bungkuk, kok bisa mundur, Mas? Bisa mundur. Nah itu nggak dikasih lampu yang masih gelap-gelap sandakala kayak gitu, mundur-mundur. Kan di situ ruangannya gelap, mundur-mundur. Loh, mahku kok diaru-arui? Dia pakai tongkat sama seperti mamanya. Diaru-arui, diomong kayak gitu, nggak ada sautan, malah mundur-mundur. Ini aku mau ngapain, itu kan gudang. Sering kadang-kadang itu yang dari luar, dari dapuran bambu atau apa itu ada ular koros atau kobra. Sorry. Ya. Kalau ada ular ini kan takutnya di situ banyak ular. Akhirnya diikutin sama Wakasma itu. Ngikutin emaknya gitu kan, di sana kamarnya itu nggak ada apa-apa, kosong. Tahu-tahu emakku lagi gelelengan di kasur. Dia nggak denger ada gemerengseng mau ini loh, mau mahriban itu dia nggak denger. Kayak mutaknya si jam 3 katanya begitu diomong. Lah akhirnya apa? Lah ini kok mulai ada penampakan gitu, pindo-pindo, Mas. 2 kali. Nah itu yang berapa malam sebelumnya itu anak saya sendiri, si Fitri itu juga ngeliat sosoknya kayak gitu, kayak nenek-nenek, kayak mbahnya sendiri. Tapi tahu-taunya beda sama yang aku perhatikan. Itu taunya laki-laki, Bib. Jadi dia itu bungkuk, benar-benar bungkuk, tua banget gitu, cuma pakaiannya hitam semua. Pakaian hitam semua. Dari belakang dipikir juga buyutnya neneknya itu, Bib. Disapa, Mbah Uyut, Mbah, lagi apa di situ? Itu di seputar kamar mandi yang kotor-kotor itu loh. Disapa nggak mau ini, nggak ada jawaban sama sekali. Pas nengok itu ternyata orang tua laki-laki. Itu udah bener-bener kayak tulang semua kayak gitu loh. Udah kayak tulang semua, pakainya hitam-hitam. Tapi yang bikin dia itu akhirnya pingsan, teriak gitu. Si Fitrinya. Iya, si Fitri itu pas ngeliat wajahnya itu tadinya kayak biasa wajah lelaki tua itu. Tapi pas diperhatiin, ini kayak di bagian mulutnya gitu. Dia ngomong, nok. Ada ucapan kayak gitu, nok, kayak gitu doang. Kayak nyapa, nok gitu. Nok kan panggilan untuk perempuan. Nok kayak gitu. Tapi di bagian mulut kayak kosong sana loh, hitam doang. Padahal waktu itu masih ada cahaya lah, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu gelap banget. Sama yang di sini, Bib. Kenapa tuh? Matanya cuman ada lingkar mata tua itu, di sononya kosong. Kosong, bener-bener hitam. Hitam tapi kayak masuk ke dalam sono kosong. Itu ngeliat kayak gitu dia langsung pingsan. Nah ini Mas Tulung, Mas, aku ngeliat kayak gitu. Anakku si Fitri ngeliat pasti kiriman, Mas, pasti disangkanya kayak disangkanya gitu. Si Udin gitu. Gara-gara si Udin kayak wis pasti. Bocah ketemu aku saiki di pasar, di mana aja. Din, tas apa kayak gitu. Boro-boro noleh, mungkur ora itu tok. Cuman enggak ludah gitu ya. Ludah kayak gitu. Aku yang ngerasa salah, tapi orang tuanya juga nggak apa-apa ya. Tapi ya kok wis lama. Itu kapan kejadiannya udah ditolak kayak gitu? Udah 2 tahun, Bib. Lumayan lama ya. 2 tahun malah lebih, malah mau 3 tahun udah kejadiannya. Itu kan kasihan banget anak saya. Perempuan kayak gitu, yang lain udah pada nimang bayi, dia masih kerja aja, temennya nggak ada. Bahkan paling orang laki-laki siapa, saya malah kalau dideketin anak saya itu seneng. Ya ide cemerlang kan, Bib, temen itu kan. Mana ada perawan katanya minta dideketin kalau ngobrol sama temen kayak gitu. Nah terus si
Wawan itu tolong Mas, aku juga rumahnya pengen adem lagi, ini pasti ada kiriman buat supaya si Fitri nggak bisa dapat jodoh, terus rumah bisa rungsep jadi banyak kan sosok-sosok kayak gitu. Jadi itu ya. Buyutnya mbahnya juga ngeliat Bib, katanya dia itu kalau diceritain rada pikun sih. Mak, sampean kemarin di belakang dekatnya WC dia ngomongin macam-macam itu nggak masuk Bib, mungkin kurang dengar atau apa. Tadi dia cerita sendiri, nah wingi sih kemarin yang di belakang itu siapa, kayak gitu. Nanya sama Bu Kasma. Iya, padahal dia sendiri kemarin diceritain tapi kayak keluar kemana kayak gitu kan. Dia malah cerita kemarin aku kayak kacanan, aku seperti ngaca, jadi kayak ngeliat sosoknya sendiri. Masa siapa sih? Si siapa sih Fulan? Gue siapa? Oh malah manjingin tembok, malah masuk ke tembok ke sana. Jadi dia ngerasa umat jadi orang enak, gerah terus kayak gitu. Akhirnya nanyakan ke kami. Ini kan langsung ya Bib, bukannya kami sok gimana-gimana. Rotomi juga kan paham di bidang kayak gitu. Terus gimana Yung? Enggak, dia bilang gitu. Enggak, bukan Udin, dia bilang gitu. Iya kan, dohir kan, urusan dohir. Iya, urusan dohir. Mau buktiin sendiri. Jadi dia udah cengar-cengir sendiri. Udah ketawa-ketawa kayak gitu kan. Apa Om? Enggak, ya udah kamu buktiin aja sendiri. Akhirnya karena si Bu Katma itu maksa untuk kita datang ke sana, bersih-bersih dan lain-lain. Memang ada di rumah itu sosok-sosok itu Bib. Kayak maksudnya unsur-unsur kodam, terus ya makhluk-makhluk seperti itu memang ada. Tapi namanya rumah tua dulu Mbah Buyutna atau siapa kan pernah punya pegangan. Itu pasti ada, energinya ada. Tapi untuk urusan si Fitri sama si Iwan itu sebenarnya bukan masalah ini, masalahnya apa sih? Bukan. Ini apa namanya, nama aku tersamarkan semua ya. Dan insya Allah orang sana juga gak pada nonton. Jadi orang-orang dekat kita malah justru gak nonton Bib. Ada kecenderungan kalau misalnya tetangga itu ada kerjaan apa, alah nyambut kayak gitu kan. Makanya aman kan kayak gini. Jadi ini maaf banget, si Fitri itu dulu punya kayak penyakit Bib. Penyakit sesuatu lah kayak gitu. Jadi dia itu kalau misalnya penyakit jeroan daleman, kalau ngomong Bib, kalau ngomong itu langsung bus naga Bib. Iya. Maksudnya paham Bib? Penyakit dalam ini, jadi mulut nggak enak gitu ya? Nggak enak. Jadi mulutnya nggak enak. Kalau misalnya dia itu ngomong, jadi kalau dari sisi penampilan nyenengin, cantik, bersih, tinggi lagi, ideal lah tipenya jenengan begitu ya. Bulak-bulak katanya dengan kayak gitu. Tapi kalau udah duduk di depannya kan kita ngobrol depan gitu. Kipating serang mambu apa kayak gitu loh. Ini bau apa sih ya? Aku mulai gerayasan, tapi kan digini-giniin sama teman, di kode-kode. Oh, aku pura-pura keluar kan, nyari-nyari mau ada batang curut atau apa gitu kan ya. Tapi kayaknya bersih, nggak ada. Di luar malah nggak bau. Masuk lagi, duduk lagi, sereng lagi bau kayak gitu. Kalau si Fitri mah ngabib. Iya. Paham Bib ya. Jadi ini urusannya jeroan Bib. Mau ngomong juga gimana ya Mas? Ngomong angel banget. Iya. Kalau itu baru mandi bersih kayak gitu, tapi kalau lagi ngomong sereng. Wah ini kayak orang tua bilang abab begitu ya. Ababnya itu ada permasalahan mungkin di pencernaan atau apa yang dia akhirnya kalau misalnya mengeluarkan ini bau naga kayak gitu loh. Oh ini perkaranya. Kalau misalnya Udin dilihat, Udin itu marah sebuah kelumrahan karena dia itu kecewa nggak jadi menikah, memiliki si Fitri kayak gitu. Tapi seandainya Udin saat ini duduk di depan Fitri, dia akan berpikir ulang. Iya kan? Dia akan kesembur gitu loh. Soalnya kalau di dalam sisi batin itu warnanya hijau Bib. Enggak sih, ini lebay. Maksudnya emang kayak gitu Bib. Allahu Akbar. Iya yakin. Jadi apa ya, dijelasin juga susah. Tapi karena memang stigmanya, pendapatnya dia udah pikirannya udah ke sana, kita dilurusin Bu, Udin itu
sepenglihatan kami dia itu nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai magic, nggak pakai apa untuk supaya anaknya ibu nggak bakalan nikah sama orang lain. Jadi dilurusin juga sama diceritain. Dilurusin kayak gitu. Lah perkara apa wis mesti kayak gitu. Jadi dihitung aja tetep bae Udin. Akhirnya mau ngomong anaknya ibu tuh begini, paling aku ngomong, Bu, jenengan anaknya pernah sering sakit perut atau gimana gitu. Kata wis nggal dina mah katanya. Oh, tak satu Bib. Sering sakit perut. Sering ada masalah di area perut kayak gitu. Oh ya wis katun. Temanku tapi tahu-tahu mulu kan Bib. Nah, ini wis Mas diberesi pokoknya belisnya buangi kabeh. Belisnya buangin semua, ikatannya itu dilepas, yang dari Udin itu dibuang. Wah Kasma, Udin itu nggak ngapa-ngapain, itu dia itu mangkal itu lumrah. Mindsetnya tetap ke Udin ya, seudonnya ya wis, Udin kalau nggak percaya panggil aja, kalau nggak percaya dia itu nggak kayak gitu. Orang tuanya legowo, Udin kecewa ya lumrah. Nah terus apa? Ya nggak apa-apa, emang belum jodohnya aja, belum jodohnya, tapi memang sih apa mungkin ada laku atau ucapan yang dengan dulu sama orang lain yang kurang pas, dan ini berefek ke anak gitu loh. Memang ada kayak gitunya Bib. Jadi yang jadi kayak ada tabir gitu. Yang jenengan dieling-eling punya salah mas siapa dulu kayak gitu, itu berefek sama jenengan sama anaknya. Ya kayak gitulah. Ya wis ngotak eling-eling ngomong kan lumrah ya, dua salah lumrah ya Mas. Iya, orang-orang punya salah itu lumrah. Yang keduanya tadi diobatin penyakitnya anaknya kayak gitu, yang sakit perut apa nyampe kelenjungan, nyampe guling-guling, pegangin begini nyampe nggak berangkat kerja kayak gitu. Nah itu Bib, itu kan ketemu tapi nggak ngomong kalau anakmu bau naga. Masa lu nggak sadar sih kayak gitu kan. Akhirnya makanya teman-teman bahkan perempuan pun nggak temenan kayak gitu loh. Sebenarnya itu ya. Sebenarnya itu bukannya dijauhin jadi nggak ada temennya kayak gitu. Dan sejauh kemarin kan saya banyak kan di santri, jadi dia nggak pernah mantau pergaulannya kan. Tahu. Nah untuk urusan Wawan itu sebenarnya dia sendiri yang bikin ulah kayak gitu loh. Dia dengar kalau terpengaruh dari obrolannya mamanya sama ya tetangga yang lain bahwa Udin tuh melakukan kiriman yang nggak bagus kayak gitu loh Bib. Ya nyantet telu atau apa ke keluarga itu. Akhirnya dia itu dengan pemikirnya sendiri ngobrol dengan orang yang salah, nggak tepat. Akhirnya bawa supaka Bib. Gaman-gaman itu loh berapa biji lah supaka itu isinya itu ya salah satunya tadi sosok kakek-kakek yang bungkuk. Kayak gitu loh. Jadi ya rumah jadi panas karena banyak dibawain efek dari itu ya. Iya, barang-barang pusaka-pusaka ya. Gampangannya aku nyebut pusaka-pusaka yang dibawa Udin, dan Udin sendiri nggak kuat badannya untuk megang itu. Wawan sendiri nggak kuat. Sorry Wawan ya. Wawan itu bawa itu dari temen atau siapalah yang diceritain. Nah itu sosok-sosok itu dari benda-benda itu Bib. Sementara badannya itu nggak pas, nggak kuat gitu loh energinya. Akhirnya dia jadi kepanasan, marah, jadi emosional, bahkan nggak inilah jarang di rumah. Dan dia itu bawanya pengen ngantem Udin terus seperti itu, membalas itu aja Bib. Jadi sebenarnya clear, tapi ngomongnya angel Bib. Tapi untuk Udin dijelasin, untuk tadi Wawan dijelasin udah, tapi untuk naga ininya. Terus pengobatannya gimana cara ngomong itu? Buat dikasih solusi, ada obat herbal. Setiap penyakit itu ada obat di sekeliling kita. Gusti Allah itu udah seperti itu, ya kan? Bakalan naruh penyakit, ya di sekelilingnya ada obat. Tapi wong ngeyelan, ya mbu wong ya wis tahu semuanya, wis dicoba semua. Ya wis makasih Mas, itu di pertemuan berapa? Makasih Bib. Dan nggak ada kelanjutannya belas. Sampai sekarang ya masih itu masih. Kalau kadang-kadang aku lewat kasihan gitu loh, tapi ngayal banget Wakasma itu. Tapi sampai sekarang udah nikah belum? Ya belum juga. Masih kayak gitu. Lumayan lah. Ya angel, masa kita yang sok-sokan Wakasma tolong ini lakuin cepat makan ini kan nggak bisa. Ya wis terserah kayak gitu. Ya unik juga. Mungkin memang harus jalannya seperti itu. Udah ceritanya begitu aja. Oke Mas Ayung, makasih. Iya jadi enggak semua melulu tuh atau semua dikait-kaitan sama kayak gitu. Kadang kita mindsetnya seudahnya ke orang ya, dikecewain. Udah umum sih, udah lumrah pikirannya ke situ. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah hadir di channel Ngobor, masih setia mantengin Ngobor.
Sekian dari kami, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.